Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Serika. Malam hari ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa tempat-tempat yang sangat disukai oleh makhluk halus. Dan apa saja hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tempat-tempat yang sangat disukai oleh makhluk halus itu banyak sekali. Dan akan saya jelaskan pada video saya kali ini. Pertama, makhluk halus itu sangat suka sekali berada di tempat-tempat yang lembab. Seperti rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya lebih dari 40 hari, kamar mandi, toilet, lembah-lembah yang lembab, itu makhluk halus sangat suka sekali bernaung di sana. Yang kedua, makhluk halus sangat suka sekali bernaung di pohon-pohon besar, pohon-pohon tua. Seperti pohon beringin yang udah puluhan tahun, pohon-pohon kapuk, pohon-pohon nangka, pohon-pohon bambu. Makhluk halus sangat suka sekali bernaung di sana. Yang ketiga, makhluk halus sangat suka sekali berada di kamar mandi atau toilet. Makanya apabila kita masuk kamar mandi, langkahkan terlebih dahulu kaki kiri sebelum kaki kanan. Dan kita membaca doa masuk kamar mandi. Karena apa? Di dalam kamar mandi itu sering bernaung makhluk-makhluk tak kasat mata. Karena kita tidak memiliki indera keenam, jadi kita tidak bisa melihat mereka. Tetapi bagi orang yang memiliki indera keenam, mereka akan tahu dan melihat makhluk-makhluk yang ada di dalam kamar mandi maupun di tempat-tempat yang lain. Jadi, apabila kita lagi membersihkan tubuh, mandi, usahakan jangan berbugil riah. Jadi usahakan pakai telesan. Karena apa? Karena kita takut makhluk halus yang melihat kita di kamar mandi itu akan menyukai kita. Dan apabila mereka menyukai kita, maka hal-hal aneh akan terjadi kepada kita. Seperti kisah seorang gadis yang disukai oleh sesosok genderuwo, dan gadis itu tidak bisa menikah hingga saat ini. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena mereka melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Yang keempat, makhluk halus itu sangat suka sekali bernaung di dalam rumah yang ditinggalkan penghuninya selama 40 hari. Jadi apabila kita pulang kampung dan meninggalkan rumah kita selama 40 hari, 40 malam, biasanya makhluk-makhluk halus itu akan ada di sana. Karena mereka mengira itu rumah kosong. Walaupun kita hanya meninggalkannya 40 hari. Bagaimana solusinya? Ketika kita memasuki rumah yang sudah kita tinggali selama 40 hari, bacalah doa. Sapulah rumah itu, bersihkan sambil membaca doa, membaca ayat kursi, sholawat Nabi, istighfar. Lalu rumah itu wajib dibersihkan sebelum kita menempati rumah tersebut. Karena apa? Ada makhluk-makhluk astral di sana. Jadi kita harus mengusir mereka terlebih dahulu. Yang kelima, makhluk astral sangat suka sekali bernaung di bawah pohon bambu. Kenapa? Karena di bawah pohon bambu itulah tempat-tempat mereka bersemayam. Dan juga di atas pohon-pohon yang besar dan tua. Itulah beberapa tempat yang disukai oleh makhluk halus. Dan juga makhluk halus sangat menyukai tempat-tempat yang tinggi. Jadi kalau di pohon itu dia pohon yang paling tinggi, nah dia ada di sana gitu. Dan untuk kita di kamar kita pun bisa aja ada makhluk astral, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi ada baiknya apabila kita yang sudah menikah melakukan hubungan itu usahakan menggunakan penutup, karena makhluk astral itu akan melihat kita. Dan juga apabila kita memasuki sebuah rumah
kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apabila kita melewati kuburan, kita harus mengucapkan assalamualaikum. Kita melewati pohon yang sudah tua, kita ucapkan assalamualaikum. Kita melewati perkuburan, melewati tempat-tempat yang lembab, melewati tempat-tempat yang angker, kita harus mengucapkan assalamualaikum. Karena apa? Ucapan salam itu didengar oleh mereka, dan mereka menganggap kita orang baik-baik. Jadi mereka tidak akan menjahili kita. Mereka tidak akan mengganggu kita. Tetapi apabila kita selonong boy masuk ke rumah yang kosong, selonong boy masuk ke perkuburan selonong boy, nah itu biasanya akan kesurupan. Biasanya makhluk-makhluk astral akan mengganggu mereka yang tidak mengucapkan izin atau salam ketika lewat. Jadi seperti itu. Dan juga apa hal-hal yang tidak bisa kita lakukan? Kita tidak boleh membuang air kecil sembarang tempat. Seperti di bawah pohon, di rumah kosong, atau di pinggir jalan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kalau di situ ada makhluk astralnya. Dan apabila terkena dengan hadas kecil kita, makanya banyak sekali orang yang diikuti makhluk halus sampai ke rumah. Banyak sekali orang yang kesurupan, bahkan ada yang sampai gila karena mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka marah. Jadi seperti itu. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan tentang makhluk halus. Boleh percaya, boleh juga tidak. Tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jadi seperti itu. Untuk yang percaya ya terima kasih ya. Berarti mereka mempercayai hal-hal gaib karena hal-hal gaib itu memang ada di sekitar kita. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena kita tidak memiliki indera keenam. Tetapi kalau kita memiliki indera keenam, maka kita akan melihat keberadaan mereka. Dan itu memang sangat mengerikan sekali. Ada sebuah kisah seorang laki-laki yang ingin dibukakan indera keenamnya karena dia pengen melihat makhluk-makhluk astral. Dia mendatangilah orang pintar yang bisa membuka aura indera keenamnya. Ketika dibuka aura indera keenamnya, dia bisa melihat semua makhluk yang ada di sekitarnya. Dan dia sangat ketakutan sekali. Dia tidak bisa tenang. Dia selalu dihantui rasa takut. Karena setiap kali matanya memandang ke sana, itu terlihat makhluk-makhluk astral. Akhirnya, hanya 1 hari dia bertahan ketika dibukakan aura indera keenamnya. Dan selanjutnya dia meminta menutup kembali indera keenamnya karena bentuk dan rupa mereka sungguh sangat mengerikan sekali. Jadi itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan video cerita mistis dari Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.